Polres Prabu Muli Polda Sumatera Selatan bersama TNI dan Satpol PP Kota Prabu Muli melakukan pembongkaran sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan BBM ilegal. Polres Belitung Timur membuka ruang curhat bagi para penambang di Belitung Timur melalui program Jumat Curhat. Operasi Puri Agung 2024 hari kelima mengamankan pertemuan high-level panel dan ministerial meeting yang diikuti oleh para stakeholder peserta World Water Forum ke-10. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 21 Mei 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama, pemirsa, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menggelar konferensi pers ungkap tindak pidana curanmor yang didampingi oleh Kasat Reskrim Kompol Muhammad Dwi Ramadanto bertempat di lobi Mapolresta Barelang pada Selasa pagi. Diketahui tindak pidana curanmor ini merupakan pengungkapan selama 5 bulan, yakni periode Januari 2024 hingga bulan Mei 2024 yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Barelang dan 8 polsek jajaran. Dengan total laporan polisi sebanyak 40 laporan polisi, 47 orang tersangka dengan mengamankan barang bukti sepeda motor sebanyak 60 unit. Atas perbuatannya, para pelaku ini dijerat ancaman penjara selama 7 tahun. Terhadap 60 sepeda motor yang ditemukan ini nantinya akan diinfo di media sosial Polresta Barelang untuk memudahkan masyarakat yang kehilangan motor untuk mengecek sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka. Jika cocok sesuai dengan surat-suratnya, dipersilakan datang ke Polresta Barelang ataupun ke polsek yang menangani perkaranya dan tidak dipungut biaya. Modus operandi ya, di mana ya, motor itu dicuri melalui yang pertama stang ya, jadi stang itu dipatahin ya, melalui dengan kaki. Yang kedua yaitu pelaku pura-pura ya menolong korban yang dimana di jalan biasanya ada kena mogok atau kehabisan bensin ya, korban mencari bensin akhirnya pura-pura nolong, motor dibawa lari. Terus yang ketiga pakai kunci T itu ya dipaksa untuk di stop kontaknya di bobol ya. Sementara itu, Polres Prabu Muli Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan TNI dan Satpol PP Kota Prabu Muli kembali melakukan aksi pembongkaran terhadap sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan BBM ilegal. Pembongkaran kali ini menargetkan sebuah gudang yang beralamat di Jalan Lingkar Timur Kota Prabu Muli yang diduga milik seseorang berinisial SU. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Prabu Muli Kompol Hendri dengan dukungan dari beberapa perwira Polres Prabu Muli.
Kapolres Prabu Muli AKBP Endro Ariwibowo melalui Wakapolres Prabu Muli menegaskan kegiatan ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya pada Jumat 17 Mei 2024 pihaknya juga telah melakukan pembongkaran terhadap 2 bangunan yang diduga sebagai tempat penimbunan minyak ilegal di wilayah hukum Polres Prabu Muli. Pemirsa, Polres Tulungagung menggelar konferensi pers ungkap kasus perjudian di wilayah Kabupaten Tulungagung. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Tulungagung AKBP TQ Arsya Kadafi didampingi oleh Kasat Reskrim, Kasih Propam, Kasih Humas, dan Kanit Pitsus yang bertempat di Mapolres Tulungagung. Penangkapan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung dengan rincian 9 peristiwa tindak pidana perjudian di wilayah Polres Tulungagung dengan jumlah 10 tersangka. Tindak pidana ini terdiri dari tindak pidana perjudian togel, sabung ayam maupun tindak pidana perjudian online. Rekan-rekan sekalian, terkait tindak pidana perjudian ini menjadi salah satu penyakit masyarakat yang menarik atensi dari pihak kepolisian tentunya untuk kami melakukan penertiban. Akan tetapi tentunya ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami tetap membutuhkan informasi dari masyarakat dikarenakan peristiwa ini bisa terjadi manakala memang para pelaku memiliki niat dan mereka bisa melakukan dengan berbagai cara, dan ini juga akhirnya memacu dari pihak kepolisian juga untuk mengembangkan kemampuan sehingga melakukan penangkapan. Terkait untuk lebih jelasnya terkait tindak pidana perjudian ini nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim untuk tiap-tiap TKP-nya. Saat ini untuk para tersangka kami kenakan pasal yang pertama terkait dengan 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, dan juga untuk terkait dengan perjudian online kami kenakan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Mungkin demikian dari saya. Selanjutnya Pak Kasat Reskrim akan menjelaskan terkait lebih lengkap. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres. Izin rekan-rekan, atas waktunya mohon izin menjelaskan terkait ungkapan perjudian di wilayah hukum Polres Tulungagung. Bahwasannya Polres Tulungagung dan Polsek jajaran sudah mengamankan 9 terkait perjudian, yang diantaranya 7 perjudian togel, 1 sabung ayam, dan 1 judi online. Judi togel itu berbagai macam tempat yang kita amankan di Polsek jajaran, dan 1 sabung ayam di wilayah Munut. Dan judi online itu terkait mempromosikan, selebgram Tulungagung mempromosikan judi online. Ada 4 situs yang dipromosikan, yaitu VIP Slot, Fortuna Slot, Indopet, dan Fortuna. Itu diupload di sosial medianya tersangka untuk biar masyarakat untuk menjoin ke link tersebut. Itu tersangka sudah meraih keuntungan selama dia mengupload secara online, itu sudah kurang lebih dapat keuntungan kurang lebih 25 juta. Kita amankan 10 tersangka terkait perjudian ini, dan beberapa yang disampaikan Bapak Kapolres sudah kita tahap 2 kan ke kejaksaan untuk menindaklanjuti proses penyidikan lebih lanjut. Dan pasal yang dikenakan sudah disampaikan Bapak Kapolres juga terkait judi, togel, sabung ayam, dan judi online itu kurang lebih ancaman hukumannya 10 tahun. Demikian. Inisial pelaku. Inisial satu judi togel, yang pertama SG 62 tahun, 2 BS laki-laki 50 tahun, AAI 39 tahun, ES 54 tahun, PD 37 tahun, MK 65 tahun, RK 69 tahun. Untuk tersangka sabung ayam, MS 50 tahun, SG 49 tahun, judi online JPS 28 tahun. Yang judi online ini ada? Sudah kita lanjutkan. Cewek. Selebgram di Tulungagung kurang lebih followernya itu 300.000. Berapa lama? Dan dia Sebulan. di endorse itu? Sudah kurang lebih hampir sebulan lebih.
dapat uangnya berapa dan Selama dia endorse mengiklankan 25 juta. kurang lebih 25 juta. dari 4 jenis link slot itu. Ya. Nggak ada mengarah ke asusila ya? Oh tidak, sementara belum. Nanti masih proses lanjutan. Belum. Oke? Oke. Barang bukti ya? Oke. Wah, ini kok gambar. Pakai majalah yang ini. Ayam. Wah, iya. Kalau kasih propam ayam, jangan. Si propam. Hah? Oh, itu akunya. Iya. Profil. Benawet 6 tuh. Sementara itu, Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan mengamankan satu orang laki-laki berinisial MH 39 tahun, warga Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu atas perkara penyebaran berita bohong atau hoaks. MH diamankan petugas karena menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait adanya 1 juta ton beras beracun dari Tiongkok. Selain mengamankan tersangka, MH di Treskrimsus Polda Kalsel juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit handphone, 1 buah SIM card, 1 lembar hasil capture patroli siber, dan 1 unit flash disk. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi melalui Direskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Gafur Aditya menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya patroli siber yang dilakukan oleh Subdit 5 Tipit Siber di Treskrimsus Polda Kalsel yang menemukan adanya postingan berita hoaks tentang beras beracun di media sosial pada Kamis 2 Mei 2024 lalu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Rasa benci, ajakan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur mengamankan seorang polisi gadungan berpangkat Aibtu berinisial LH bersama rekannya. Keduanya meresahkan warga karena sering meminta uang kepada pedagang. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan LH diketahui memalak pedagang di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Berdasarkan pengakuan pelaku melakukan aksinya untuk kebutuhan sehari-hari. Kapolres Metro Jakarta Timur menambahkan dalam menjalankan aksinya pelaku mengaku bertugas di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam menjalankan aksinya, dalam 1 bulan LH dapat meraup uang dari hasil pemalakan mencapai 3 juta rupiah. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, LH dijerat dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.